Pengertian iptek dan seni. Dalam sudut pandang filsafat ilmu pengetahuan dengan ilmu sangat berbeda maknanya. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, dan firasat. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi, sehingga menghasilkan kebenaran objektif sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Secara etimologis kata ilmu berarti kejelasan. Oleh karena itu, segala yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Dalam Al-Quran, ilmu digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan sehingga memperoleh kejelasan. Dalam kajian filsafat, setiap ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian. Sebab itu seorang yang memperdalam ilmu tertentu disebut sebagai spesialis, sedangkan orang yang banyak tahu tetapi tidak mendalam disebut generalis. Pandangan Al-Quran tentang ilmu dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia yang segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia pada apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pengertian seni. Pandangan Islam tentang seni. Seni merupakan ekspresi keindahan dan keindahan menjadi salah satu sifat yang dilekatkan Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan jagat raya ini. Allah melalui kalamnya di Al-Qur'an mengajak manusia memandang seluruh jagat raya dengan segala keserasian dan keindahannya. Allah berfirman, "Maka apakah mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya dan tiada baginya sedikit pun retak-retak." Quran Surat ke-50 ayat 6. Berikutnya, integrasi iman, ilmu, dan amal dalam Islam. Diakui bahwa iptek di satu sisi telah memberikan berkah dan anugerah yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Namun, di sisi lain, iptek telah mendatangkan petaka atau masalah yang pada gilirannya mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Kemajuan dalam bidang iptek telah menimbulkan perubahan sangat cepat dalam kehidupan umat manusia. Perubahan ini selain sangat cepat memiliki daya jangkau yang amat luas. Dalam pandangan Islam, antara agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains terhadap hubungan yang harmonis dan dinamis, yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terdapat 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, dengan kata lain iman, ilmu, dan amal soleh. Untuk kewajiban mencari ilmu, pada dasarnya kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tidak akan tersesat bagi siapa saja yang berpegang teguh dan bersungguh-sungguh dalam berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari oleh seorang muslim ada 3, sedangkan yang lainnya akan menjadi fadlun atau keutamaan. Ketika ilmu tersebut adalah ayatun mahkamatun atau ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi, sunnatun qaimatun, sunnah dari Al-Hadis yang menegakkan, dan faridatun adilah, ilmu bagi waris atau ilmu faraid yang adil. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu pada selain yang ahlinya bagaikan menggantungkan permata dan emas pada babi hutan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Di sini saya akan melanjutkan dari teman-teman. Toko Muslim Islam, toko musik Islam. Toko-toko yang berdasar dalam membawa 3 jenis musik tersebut adalah Syahid bin Misjah yang dengan tekunnya mempelajari seni musik itu dan mendukungnya sehingga membentuk seni musik yang sesuai. Syahid bin Misjah adalah pelopor berdirinya berguna musik Islam. Tidak lama setelah berebut Syahid bin Masjid, muncullah muridnya yang bernama Ibnu
Muhriz pada 715 Masehi. Muhri telah maju berapa langkah dalam membangunkan musik Islam yang telah dikoordinasikan oleh gurunya, kesenian dan tokoh-tokohnya. Karya seni dalam segala bentuk jika tidak bertentangan dengan batas-batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, maka termasuk hal-hal yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Karena karya seni itu merupakan keindahan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah itu indah, suka kepada yang indah-indah. Manusia memiliki kecenderungan kepada yang indah-indah, terutama dalam hal memberani kebusukan batin, menghilangkan kejenuhan, mendorong gairah hidup dan lain-lain. Untuk itu semua diperlukan karya seni yang betul-betul indah. Seni lukis, seni suara, dan lain-lainnya dapat memberikan kepuasan batin bagi yang menikmatinya. Kesenian menjadi terlalang bila mendorong pada pelanggaran agama dan norma-norma yang telah ada dan baik tokoh muslim dan dibanding ini antara lain Ibnu Abdirrobbani dalam bidang sastra pada tahun 940 Masehi. Salah satu karya berjudul Ihdul Farid yang disalin dalam bahasa Inggris. Sunati Kelenteng Indah. Nama lain muncul pada pertentangan abad 10 adalah Al-Jashairi. Karyanya Al-Fulaini wal-Laili dalam kurung 1001 malam. Untuk kesimpulannya, yaitu ilmu pengetahuan dalam Al-Quran adalah proses pencapaian segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera sehingga memperoleh kejelasan. Teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan yang objektif. Seni adalah hasil ungkapan akal budi serta ekspresi jiwa manusia dengan segala prosesnya. Seni identik dengan keindahan, di mana keindahan yang hakiki identik dengan kebenaran. Apabila manusia berlaku adil dengan semua makhluk hidup di alam ini, maka disinilah letak kebenaran norma moral yang baik, karena manusia hidup tidak hanya untuk beribadah kepada Allah. Dalam pandangan Islam, antara iman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut dengan Danul Islam.